Herlin, hentikan perang sekarang. Dua negara berdamai. Mengapa kau habisi semua? Perbaikan ingat tahun kelima Daki. Kalian langgar perbatasan kami. Tahun ke-7, hancurkan pos penjagaan kami. Kuliti hidup-hidup jenderal penjaga. Tahun ke-9, bantai penduduk kota. Anggap orang Daki tak berharga. Sekarang kalah, mau berbaikan. Sudah terlambat. Angkat pergi. Jenderal. Hamba telah menemukan Kinchiwo kristal darah sumsum juga dari Jepang, jam berdentang sendiri, kain kilau cahaya. Semua adalah hadiah untuk nona barang langka yang tak ternilai. Bagus sekali, Kinchiwo ini sangat berharga. Aku bawa sendiri yang lainnya. Segera kembalikan ke kediaman jenderal, biar Jin Zhao pakai dulu. Jenderal berperang selama 10 tahun. Tak pernah lupa pada nona, harta berharga terus mengalir masuk. Kini kembali dengan kemenangan, nona pasti sudah lama menanti. Kali ini pulang ke ibu kota. Aku akan serahkan kekuasaan militer. Pulang temani Jin Zhao dengan baik. Tebus kekuranganku 10 tahun ini. Hei Jin Zhao, kau minta maaf pada Lulu? Kenapa aku minta maaf? Kakak Jin Zhao, aku tahu kau tidak suka padaku, tapi kau tidak bisa hanya karena sebuah jepit rambut, lantas mendorongku. Hei Lulu, kau rampas statusku, pekaranganku, serta pakaian dan perhiasan dari ayah masih kutahan. Tapi jepit rambut itu warisan ibuku. Tak akan kubiarkan kau nodai sedikit pun. Kakak kedua, sebaiknya aku pergi saja. Kalau tahu kakak sangat membenciku, seharusnya aku tidak pernah pulang. Hei Jin Zhao, jangan lupa, kau cuma anak yang tertukar. Lululah putri sejati keluarga He. Keluarga He dulu ingin mengusirmu. Lulu yang membelamu. Kau bisa tinggal sampai sekarang. Kalau masih tak tahu diri, mau kusuruh pergi sekarang juga. Palsu. Usir aku. Kalian hanya anak angkat ayahku. Berani membalik fakta. Kau... Nanti ayah pulang. Aku tahu dia akan merasa aku putri palsu. Jenderal menang pulang. Jenderal menang pulang. Tuan muda, Nyonya besar Jenderal akan kembali. Ayah sebelumnya berkirim surat, katanya baru pulang setengah tahun lagi. Sekarang baru 1 bulan. Kenapa sudah mau pulang? Ayah akan pulang. Dia pasti kenal akulah putrinya. Saat itu, dia pasti tak lepaskan kalian. Hei Jin Zhao, ayah sudah 10 tahun tidak pulang. Meski pulang, tak ingat wajahmu lagi. Ku beritahu, putri kediaman jenderal hanya 1 orang, yaitu Lulu. Ayah mata tajam. Siapa mencuri tempat ayah langsung tahu. Diam! Hei Jin Zhao, aku peringatkan untuk terakhir kali, putri kediaman jenderal hanya Lulu seorang, sedangkan kau hanyalah palsu yang mengacaukan keturunan tipuan belaka. Kakak ketiga Jin Zhao sangat membangkang. Tunggu ayah pulang. Bagaimana ini? Kalau begitu, usir dia dulu dari kediaman. Bisa saja. Aku dengar. Ibu dari Menara Kabut Hujan, pandai mendidik gadis. Bagaimana kalau kita kirim kakak perempuan ke sana? Setelah kakak memperbaiki diri, kita kembalikan dia. Baik. Berani kirim aku ke rumah bordel, aku beritahu ayah, dia akan bunuh kalian. Kakak kedua, aku sangat takut. Tak apa, Lulu jangan takut. Kakak punya cara. Hei Jin Zhao, kau begitu membangkang, jangan salahkan kakak. Kalau tak sungkan lagi. Sudah. Jangan tunda lagi. Segera antar dia ke Menara Kabut Hujan. Putra mahkota tiba. Cheers. Selamatkan aku. Kurang ajar. Berani-beraninya memanggil nama kecilku. Ming Yuan. Pelayan di kediamanmu terlalu tidak tahu aturan. Cheers. Aku tunanganmu.
Yang Mulia benar. Aku akan menyuruh orang mengajarnya dengan baik. Jenderal He di luar kota ikut aku keluar sambut tepat. Aku bicara dengannya pernikahan Lulu. Jenderal Ki Helin berperang 10 tahun. Kini pulang dengan kemenangan. Jiang Wei Wu, Jiang Wei Wu, Jiang Wei Wu, Jiang Wei Wu. 10 tahun tak bertemu keempat anak bodohku ini pasti merawat Cao Cao dengan baik. Ming Yuan, Ayah, Cao Cao mana? Ayah, Kamu siapa? Mutiara Timur dan kain kilau cahaya ini khusus kucari untuk Jin Zhao. Jepit rambut ekor Phoenix, bahkan kupahat selama 3 bulan penuh hadiah perayaan kedewasaan. Kenapa ada padamu? Ayah, Jin Zhao mana? ayah, aku Jin Zhao. Bukannya kamu... Kau kira Helin sudah pikun, ya? Kau kira Helin tak kenal anak sendiri? Dia ada bekas luka di wajah, kamu tidak. Apa maksudmu mau kubuat di wajahmu bekas luka yang persis sama? Ayah, sudah bertahun-tahun lewat bekas luka di kepala adik, sudah lama hilang. Kau kira ayah ini pikun? Bahkan anak sendiri tak kenal? Bawa tiruan untuk tipu aku? Ayah, Lulu juga putrimu. Kalian brengsek. Jin Zhao di mana? Ayah tidak suka padaku? Kau berani pura-pura? Aku tanya lagi, Jin Zhao di mana? Jin Zhao kemana? Ayah, aku bilang Jin Zhao bertengkar dengan Lulu. Kami mengirimnya ke Menara Kabut Hujan. Menara Kabut Hujan. Kalian kirim dia ke rumah bordil? ayah, izinkan saya jelaskan. Dulu kami semua sudah menasihati Jin Zhao, tapi dia sangat keras kepala, tak mau minta maaf. Kami hanya ingin menghukumnya agar belajar. Kalian asas sifat? Tempat itu bisa asas sifat. Kalian hancurkan dia. Ayah, jangan salahkan kakak-kakak. Salahkan aku yang terlalu manja. Meski kakak menggangguku. Tapi dia meminta maaf. Diam. Jika Jin Zhao celaka, aku tak akan biarkan kalian. Cepat. Aduh, Tuan Li. Di sini Geledah. astaga, Yang Mulia. Yang Mulia membawa pedang. Ini mau apa? Pergi. Jenderal ditemukan. Yang Mulia. Zhao Zhao. Zhao Zhao, bangun. Aku ayahmu. Zhao Zhao, ayah pulang. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tunggu ayah di rumah. Ayah segera balik. Jin Zhao tidak pergi kemana-mana, hanya menunggu ayah di rumah. Menunggu sampai gelap, sampai janggut ayah memutih. Akan tetap menunggu terus-menerus. Baik, ayah segera balik. Zhao Zhao. Aku ayah. Ayah pulang. Ayah, ayah, Ini aku. kenapa baru pulang? Ini ayah pulang. Kenapa baru pulang?
Zhao, Yang mulia, Zhao. yang mulia. Ini bukan kami yang lakukan saat dia datang. Dia sudah seperti ini, aku beri obat terbaik untuk obati dia, yang mulia. Mulai sekarang, aku tak mau lihat menara kabut hujan. Baik, Yang mulia, Pergi. yang mulia. Zhao, tunggu ayah. Ayah dulu carikan banyak obat penyelamat, pasti selamatkan kau. Kakak-kakak, obat ajaib ini, ayah yang cari. Untuk kakak Jinzao. Kalian buat aku minum. Tunggu ayah pulang. Tidak akan menyalahkan kalian? Sudahlah. Ayah dulu sudah memihak He Jinzao, sekarang malah semakin menjadi. Apapun yang kita lakukan pasti akan disalahkan olehnya. Kalau begitu, langsung saja buat kesalahan yang nyata. Benar. Kita tak boleh terima penghinaan ini. Kalau bukan karena ayah membesarkan kami susah payah, aku sudah saat dia mempermalukan Lulu di depan umum. Aku sudah melawannya. Aku tidak pantas. Bisa memiliki kalian. Kakak yang begitu baik. Ayah pulang, perempuan He Jinzao itu dari awal tak punya niat baik. Nanti entah bagaimana lagi dia akan menindas Lulu kita. Tenang saja. Selama kami ada, bahkan ayah sekalipun tak akan biarkan Lulu disakiti. Paling-paling kita adukan ke Kaisar asal bisa lindungi Lulu. Kami tak peduli apapun. Sekelompok brengsek. Ayah, Obatnya, Obat apa? saat pergi dulu, aku beri Jinzao obat ajaib. Siapkan obat itu di mana? Ayah di atas. Terima sembah putrimu. Ketika kakak temukan aku dulu, ayah belum pulang. Kini ayah pulang. Harus lengkapi ritual ini. Orang-orang hina ini semua ingin jadi anak perempuanku. Bukankah aku punya anak perempuan sendiri? Ayah, Lulu hanya ingin punya rumah. Orang bilang, putri adalah penghibur ayah. Kini, tambahkan aku lagi. Penghibur baik kan? Nanti aku pasti berbakti padamu baik-baik. Ayah, Siapa bapakmu? Kau pakai baju anak perempuanku. Pakai jepit rambut anak perempuanku, tinggal di kamar anak perempuanku, minum obat anak perempuanku, merusaknya sampai begini. Masih ingin aku jadi bapakmu. aku tidak sengaja. Kakak-kakak bilang, kakak tidak mau ini lagi. Diam. Lulu. Helin, jika kau sakiti dia lagi, aku putus hubungan denganmu. Benar. Putus hubungan ayah dan anak. Baik, jangan kalian kira lukai Jinzao sampai begini bisa terus di kediaman jenderal jadi tuan muda. Ayah, sakit. Jinzao, jangan takut. Bapak di sini. Bapak tak akan buatmu sakit lagi. Sudah dengar kalian semua? Anak perempuanku teriak sakit. Aku buatmu lebih sakit daripadanya. Kakak sendiri yang tak tahu diri, berebut barang denganku, bahkan sampai memukul kakak-kakak baru mengusirnya. Sudah dilempar ke rumah bordil. Kau tahu bekas luka di wajahnya bagaimana datangnya? Ayah, tolong. Ayah, Untuk lindungi dari anjing galak yang kejar anak kedua, Jinzao digigit tulang alis luka. Mereka beberapa berlutut di depanku, bersumpah, kata akan lindungi adik seumur hidup. Lulu Hanya 10 tahun. Mereka obat penyelamat Jinzao beri padamu minum. Mereka kamar Jinzao beri padamu tinggal. Mereka identitas Jinzao beri padamu ganti. Kau bahkan hanya lihatnya dipermalukan. Kau bilang, bagaimana hukummu? Ayah, ampun. Ini semua ide kakak-kakak. Aku tak terlibat. Aku kembalikan semua barang pada kakak.
Segera tinggalkan kediaman jenderal. Selesai. Aku tahu kau iri pada putriku, sampai menyuruh orang putuskan urat tangannya, hancurkan ilmu bela dirinya, biarkan dia diperlakukan semena-mena. Hari ini, aku akan putuskan urat tanganmu, anggap saja, sebagai bunga untuk putriku. Jangan, Ayah. Helin, kau sungguh berani. Helin, Lulu adalah tunanganku. Kau berani memperlakukannya seperti ini. Apa? Tuan muda kasihan padanya, ya? Tahukah kau Jin Zhaoku sudah menderita sedemikian rupa? Tahukah kau selama ini mereka orang-orang tak tahu balas budi ini bagaimana menghina putriku? Hari ini, aku tegaskan di sini, siapa berani sentuh putriku sedikit saja, aku buat dia harus bayar dengan darah. Jelas-jelas He Jin Zhao yang salah duluan. Mengapa tanpa memeriksa benar salah langsung tuduh kami? Betul. Musim dingin tahun lalu, Lulu baik hati memberikan He Jin Zhao pemanas. Tapi hasilnya He Jin Zhao langsung angkat tangan dan menghancurkan pemanas itu. Dia bersikeras bilang Lulu berniat jahat. Lulu terlalu lembut. Dia hadapi masalah apapun ditahan sendiri. Tak mau kami beritahu orang lain, takut orang lain khawatir. Kalau bukan karena He Jin Zhao mendorong Lulu jatuh hingga kakinya cedera, mana mungkin kami tegar menghukumnya, Ayah. He Jin Zhao mengandalkan kasih ayah sampai tak tahu aturannya. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon pertimbangan seluruh kediaman ini tahu He Jin Zhao bahkan memukul pelayan pribadinya sendiri. Hanya karena Lulu baik hati, baru memanggilnya kakak. Kami mengirimnya ke Menara Kabut Hujan juga benar-benar sudah tak tahan lagi. Helin, di seluruh kediamanmu beredar kabar He Jin Zhao bertindak sewenang-wenang. Lulu mengalami perlakuan buruk ini. Apalagi yang hendak kau katakan? Sungguh jahat dan sewenang-wenang. Mengingat jasa besarmu, Jenderal He, aku bisa memberi He Jin Zhao satu kesempatan. Biarkan Lulu menjadi satu-satunya nyonya besar keluarga He, sepenuhnya menggantikan He Jin Zhao menikah ke Istana Timur. Bagaimana pendapatmu? Kurasa tidak begitu. Maka He Jin Zhao harus membayar kesalahannya dengan harga. Jenderal He, jangan bertindak gegabah. Aku adalah putra mahkota Istana Timur. Putra mahkota Istana Timur. Kau putra mahkota Istana Timur. Boleh seenaknya mengabaikan benar salah menyakiti putriku. 200.000 prajuritku berkemah di luar kota. Aku ingin lihat mereka mau mengakui kau sebagai putra mahkota Istana Timur. Aku ingin lihat mereka mau mengakui kau sebagai putra mahkota Istana Timur. Ayah, Zhao, jangan takut. Ayah, takkan biarkan orang-orang tak tahu balas budi ini. Helin, kau berani memperlakukanku seperti ini? Jenderal kediaman. Jenderal telah dikepung oleh Kaisar sendiri. Kaisar juga berkata, apa katamu? Karena urusan asmara Anda membuat semua resah. Serahkan Nona besar. Zhao, di rumah sudah habis obat ajaib. Ayah akan cari di tempat lain untukmu. Ayah mau kemana? Helin, aku adalah putra mahkota. Kalian semua tidak membela Jin Zhaoku bicara. Tidak apa, aku akan menuntut keadilan untuk Jin Zhaoku. Helin, berani sekali kau. Helin, pasukan masuk kota menahan putra mahkota. Apa kau mau memberontak? Kaisar salah paham, tuanku. Hamba datang hari ini untuk membela putri hamba meminta keadilan. 10 tahun lalu saat berperang, hamba bersumpah kepada langit akan melindungi tanah air Daki dan rakyatnya. Kini tanah air masih utuh, tapi putri hamba diperlakukan semena-mena. Tak ada yang melindunginya. Mohon Kaisar selidiki tuntas, atau hamba akan memeriksa sendiri dengan 200.000 pasukan berkuda. Ayah, tolong aku. Jenderal, 200.000 pasukan telah menutup gerbang kota tanpa perintah Jenderal. Lalat pun tak bisa keluar. Helin, apa maumu sebenarnya?
Apa maksudmu? Justru hamba ingin tanya, mengapa putra mahkota ingin menikahi si perempuan hina yang menyakiti putri hamba? Apa maksudnya? Apa masih bengong? Cepat nasihati ayah kalian. Jika aku terluka sedikit pun, kalian semua ikut bertanggung jawab. Ayah, baik Lulu maupun Jin Zhao, pada dasarnya keluarga kita. Mengapa harus sampai tersebar luas? Benar, ayah lagi pula memang Jin Zhao yang bersikeras menghina Lulu, hingga menyebabkan akibat seperti ini. Ayah tidak menghukum Jin Zhao, malah mengancam putra mahkota. Kalau ini membawa bencana pada kami, bagaimana baiknya? Ayah, demi keluarga He, ayah jangan lagi bersikap keras kepala. Kalau tidak, seluruh keluarga He bisa celaka. Lepaskan aku kali ini. Aku tak hanya bisa datang sendiri untuk meminta maaf pada Nona, He juga bisa mencegah Kaisar menyelidiki. Jika tidak, pemberontakan dihukum seluruh keluarga. Ancaman hukuman mati? Kau kira 200.000 pasukan di luar kota hanya pajangan? Sepanjang 10 tahun ini, kalau saja kalian pernah sekali saja memperlakukan Jin Zhao dengan baik, dia takkan menderita begini. Jujur saja, hari ini hanya 2 pilihan, berikan keadilan untuk putriku atau tahta kekaisaran ini harus diisi orang lain. Berani sekali kau, Helin. Berani sekali kau. Kaisar, jangan terburu nafsu. Saat ini putra mahkota dan ibu kota berada di tangan Jenderal He. Lebih baik mundur sementara untuk maju nanti. Suruh dia menarik pasukan dulu. Helin, melihat cintamu pada putri, aku bersedia turun tangan tanpa peduli biaya menyelamatkan Nona He begini. Bisa lepaskan putra mahkota. Ayah, lepaskan dulu putra mahkota, kami janji. Nanti setelah pulang, kami akan ganti rugi pada Jin Zhao. Bagaimana dengan ini? Ganti rugi? Meski kalian dihukum mati, takkan bisa menggantikan setengah jaringnya Jin Zhao. Helin. Kaisar, tenangkan amarah. Biarkan hamba yang bicara dengan Jenderal He. Jenderal He, yang terpenting saat ini adalah mengobati Nona Jin Zhao. Hanya dengan satu perintah Anda. Baik esensi teratai es dari wilayah barat maupun serbuk vitalitas dari Lowland atau ginseng gunung ribuan tahun akan segera dikirim ke kediaman Jenderal. Setidaknya, pikirkanlah untuk kebaikan Nona Jin Zhao. Anda tak boleh melukai putra mahkota benar. Esensi teratai es, serbuk vitalitas, inilah obat rahasia yang bisa menyelamatkan Jin Zhao. Kapan obatnya sampai? Pergi. Dalam waktu sebatang dupa obat pasti sampai. Sekarang bisa lepaskan putra mahkota. Helin, apa yang kau lakukan? Sebelum Jin Zhao siuman, tak seorang pun boleh pergi dari sini. Sebaiknya kalian semua berharap Jin Zhao bisa siuman dengan selamat. Maka panggil tabib dulu. Periksa kondisi Nona He. Ini bagaimana bisa Nona He lukanya parah sekali. Ini yang kau bilang, Nona He baik-baik saja. Tabib Wen, segera kumpulkan seluruh tabib dari rumah sakit istana. Periksa denyut nadinya. Jika ada obat apapun yang dibutuhkan, ambil semua dari rumah sakit istana. Ya. Bagaimana keadaannya? Luka Nona ini sungguh mengerikan. Wajah Nona rusak. Seluruh tubuh memar. Kedua kakinya patah. Luka ini belum yang terparah. Kepalanya terbentur benda berat. Seperti jatuh dari tangga. Lalu dipukul. Menyebabkan perdarahan di kepala. Bisa membahayakan nyawa. Kakak, kenapa kakak mendorongku? He Jin Zhao, kau sudah sering sakiti Lulu. Kini tak juga menyesal. Pengawal, bawa dia ke aula leluhur hukum 20 cambuk. Bukan aku. Kau baik-baik saja? Zhao, betapa banyak penderitaan yang kau alami. Ayah pasti akan membuat mereka yang pernah menghinamu ini membayar mahal. Dengarkan perintahku. Lakukan apapun yang diperlukan. Selamatkan He Jin Zhao. Kaisar, kami sudah membersihkan luka-luka Nona He. Esensi kulit es dan serbuk kehidupan sudah diminumkan. Selanjutnya, tergantung Nona He sendiri melewati cobaan ini. Pergilah. Ya. Selama 10 tahun kepergianku ini, apa yang dilakukan Jin Zhao hingga membuat kalian menyiksanya sedemikian kejam? Ayah. Dia. Aku hanya punya Jin Zhao seorang putri. Kau ini siapa?
mengikuku sebagai ayah. Helin, kau jangan lupa Lulu akan menjadi putri mahkota. He Jinzhao mendapat akibat perbuatannya sendiri. Kaisar juga sudah perintah pengobatan. Mengapa masih menyulitkan? Kutanyakan padamu, Jin Zhao seusia denganmu. Dosa besar apa yang telah ia perbuat hingga kau membuatnya membayar harga setinggi ini? Kakak Jin Zhao tak bersalah, semua salahku. Aku tak pantas datang ke keluarga ini. Jangan salahkan kakak-kakak. Tunjukkan saja padaku. Paling-paling aku tebus dengan nyawaku. Lulu, Ayah, apakah ayah benar-benar ingin mematikan Lulu? Bukankah ayah ingin bukti? Kami punya. Kau adalah ibu susu Jin Zhao. Luka di kakimu dan wajahmu. Bagaimana terjadinya? Jenderal, Anda tak tahu. Sejak Yang Mulia pergi, aku rawat dengan hati-hati. Nona Jin Zhao melebihi anak sendiri. Tapi sifat Nona Jin Zhao semakin kasar. Mulanya, dia kurangi uang saku. Tapi kemudian dia mulai main tangan. Jenderal, lihat luka di tubuhku ini. Ini karena Nona Jin Zhao. Putriku sendiri, aku yang paling paham. Wataknya memang keras kepala. Pasti wanita ini yang melakukan sesuatu. Bukan aku. Sejak kau masuk ke rumah ini, sifat Jin Zhao berubah. Bukan karena kau, apakah mungkin karena hantu? Helin, sebagai jenderal, kau harus bisa membedakan benar salah. Semua masalah ada pada He Jinzhao. Mengapa kau tetap membelanya, malah menyalahkan Lulu? Di mata Jin Zhao, aku tak perlu membedakan benar salah. Seperti apa dia, aku lebih paham daripada siapapun. Karena kalian bersikeras pada versi masing-masing. Suruh saja orang menyelidiki sampai jelas. Tak perlu berbelit-belit. Katakan, luka di tubuhmu pasti perbuatan Jin Zhao? Benar, Nona Jin Zhao semau-maunya melampiaskan emosi padaku. Baik. Benar-benar tak sadar sebelum melihat peti mati. Bawa dia masuk. Ampun, Jenderal. Saya tidak berani berjudi lagi atau terima uang dari para tuan muda. Tolong ampuni nyawa saya, Jenderal. Tolong ampuni nyawa saya, Jenderal. Ibu Jiang, kau di kediaman ini bertahun-tahun, anakmu kecanduan judi, mencuri harta keluarga. Kau tidak hanya diam, tapi menutupinya. Berani mematahkan kaki penagih hutang, lalu menyalahkan Nona Jin Zhao kira keluarga Jenderal tak ada orang? Tidak. Jenderal, Jenderal. ampun. Ini Nona Lulu yang suruh yang perintahkan aku. Kalau tidak 100 nyali pun tak berani. Aku tak akan benar-benar hina Nona Jin Zhao. Kalian memfitnah Jin Zhao, bahkan malas mencari alasan. Selama 10 tahun kepergianku ini telah membuat kalian lupa siapa tuan sebenarnya di kediaman ini. Jenderal, saya tidak berani lagi. Helin, bahkan seorang budak pun harus diserahkan ke pengadilan. Bagaimana bisa tahu? Kaisar, orang ini menandatangani kontrak mati dengan kediaman jenderal. Jadi aku berhak menghukum mati dia. Jika orang ini saksi yang kalian maksud, jangan salahkan aku tak ingatkan orang seperti ini datang satu-satu. Jika tak percaya hukuman pada pelayan, aku punya bukti lain. 3 tahun lalu, perburuan musim gugur kekaisaran, aku dikejar pembunuh bayaran, terjatuh dari tebing. Lulu tak tidur, mencariku 3 hari, dan membawaku dari bawah tebing. He Jinzhao waktu itu bahkan mencoba mengaku sebagai penyelamatku. Ini kejahatan menipu kaisar. Mungkin yang mulia dibutakan. Jenderal. Sekarang Jin Zhao bisa berburu sendiri. Bisa selamatkan putra mahkota dari tebing. Pantas putri yang kuajar sendiri. Menurut yang hamba ketahui, yang selamatkan yang mulia dulu, tepatnya Jin Zhao. Ini surat 3 tahun lalu. Kau menipuku. Bukankah He Jinzhao pergi ikuti perburuan musim gugur? Ternyata selamatkan putra mahkota. cepat. Panggil tabib istana. Pergi.
Ini adalah putra mahkota. Tampan sekali. Lulu, ingin jadi putri mahkota? Aku... Tapi kakak putra mahkota adalah tunangan kakak Jin Zhao. Bagaimana aku pantas? Ini bukan hal sulit. He Jin Zhao, datang sendiri membawa putra mahkota. Asalkan tidak ada orang kedua yang tahu, maka siapa yang menyelamatkan putra mahkota bukanlah hanya kata-kata kita saja. Jika ini terbongkar, Tenang, ini tak akan terbongkar. Mulai hari ini, kaulah satu-satunya penyelamat putra mahkota dan juga satu-satunya putri keluarga He. bukankah kakak pertama bilang hal ini tak akan terbongkar? Kenapa ayah tahu soal ini? Ternyata Jin Zhao yang menyelamatkanku. Kalian berani sekali kalian. Himing Yuan, sebelum tinggalkan rumah, kau bersumpah padaku akan jaga adik dengan baik. Inilah hasil jagainmu. Yang mulia, silakan salahkan aku yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kakak hanya menyayangiku. Kumohon yang mulia, lihatlah perasaan kita bertahun-tahun ini. Lepaskan kakakku sekali ini. Lulu bersedia membayar harga apapun. Yang mulia, semua ini kulakukan sendiri, tidak ada hubungannya dengan Lulu. Ada apa? Serahkan semua padaku. Sudahlah, Lulu tulus hatinya. Hanya sesaat keliru. Mengejek. Kalian justru sangat setia. Hal yang sama. Jika oleh Jin Zhao jadi kejahatan berat padanya, hanya kekeliruan sesaat. Ayah, ini hanya hal kecil saja. Apa ayah benar-benar mau memaksa Lulu untuk menebus dosa Jin Zhao? Himing Yuan, peristiwa dulu baru beberapa tahun, kau lupa sama sekali. Ayah, jangan tinggalkan kami. Ayah, jangan tinggalkan kami. Kalian mau ikut denganku? Mulai hari ini, kalian adalah anak-anak Helin. Himing Yuan, He Huaijin, He Chaonan, He Jingcheng. Setelah kembali ke keluarga, satu-satunya tugas kalian adalah jaga adik dengan baik, ingatkah? Ingat ya, lindungi adikmu. Siapkan dengan nyawa sekalipun. Ingatlah dulu, di kota kecil perbatasan, melihat kalian berempat tak punya rumah, kesepian dan terlantar, aku baru menampung kalian di kediaman jenderal. Dulu kalian berjanji padaku akan melindungi Jin Zhao dengan baik. Tapi kini, semua luka Jin Zhao disebabkan oleh kalian. Ayah, ini salahku. Aku tak merawat adik Jin Zhao dengan baik. Ayah, aku juga salah. Dia masih anak-anak. Kita terlalu keras padanya. Anak sudah mati, baru tahu memberi susu. Sekarang minta maaf? Sudah terlambat. Setelah Jin Zhao siuman, kalian berempat keluar dari kediaman jenderal. Jangan pernah kembali. Ayah, aku... Ayah! Pergi. Mulai sekarang, aku tak ingin melihat kalian lagi. Ayah, aku salah. Aku pasti akan merawat adik dengan baik. Tolong jangan usir kami. Boleh tidak? Ayah, kami sejak kecil yatim piatu. Ayah meninggalkan kami. Kami mau tinggal di mana? Kini aku menyesal. Karena dulu terlalu lemah hati menampung kalian. Jika tidak, Jin Zhao tak akan menderita begini. Kalian tanya harus bagaimana? Pernahkah kalian pikirkan bagaimana dengan Jin Zhao? Pergi dari gerbang ini. Pergi. Ayah, Zhao Zhao, akhirnya kau siuman. ayah, jangan usir mereka. Aku baik.
Bodohnya anak ini. Mereka menghinamu 10 tahun. Kau malah ingin membiarkan mereka? Ayah, mereka pergi. Bagaimana balas dendam? Baik. Ayah mengerti. Istirahatlah dengan baik. Ayah akan biarkan mereka tinggal untuk membalaskan dendammu. Jenderal He, karena Nona He sudah sadar, biar aku bawa Lulu ke Istana Timur. Mulai sekarang, dia bukan lagi orang kediaman jenderal, tapi orang Istana Timurku. Tidak mungkin. Jin Zhao baru siuman. Dia harus tinggal untuk menebus dosa. Yang mulia, asal kau bawa aku pergi, apapun kulakukan. Jika tetap di kediaman jenderal, ayah pasti takkan melepaskanku. Utang Jin Zhao belum lunas. Kau takkan bisa keluar dari kediaman jenderal. Ayah, aku bersedia menanggung dosa Lulu. Kumohon, maafkan Lulu. Kau sendiri hampir tak bisa selamat, masih ada tenaga untuk melindunginya. Ayah, apa ayah memang ingin Lulu mati? Kalian sudah di ujung tanduk, masih membelanya. Bukalah mata kalian, lihat baik-baik. Apa ini? Apa ini? Helin. Apa ini? 10 tahun ini, aku dan Jin Zhao surat-surat yang dicegat. Ayah, dengarkan penjelasanku. Lulu hanya sangat merindukan ayah. Tapi ayah hanya membalas pesan Jin Zhao. Kami terpaksa mengambil langkah ini. Benar, ayah. Apalagi ayah tak mau balas surat kami lagi. Makanya kami jadi... Sekelompok pria mulutnya hanya bicara asmara. Surat-surat yang kumaksud, di antaranya ada si imut ini. Bukti berhubungan dengan musuh. Lulu, Aku tak punya. bagaimana mungkin dia berkhianat? Benar, ayah. Pasti ada kesalahpahaman. Lulu itu polos. Dia tak akan mungkin melakukan ini. Sifatnya polos, buka matamu lihat. Di sini. Kenapa ada tulisanmu? Hei Huai Jin. Apa masih ada yang mau kau jelaskan? Kaisar. Ini benar-benar bukan tulisanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ini. Lulu, benar-benar berbakat. Hanya 2 bulan, tulisannya hampir sama dengan tulisanku. Tulisan tangan kakak kedua lebih bagus daripada kakak pertama, ketiga, dan kakak keempat. Lulu harus sering menirunya. Telah menyerap sebagian gaya kakak kedua, Lulu sudah merasa puas. Benar kau? Lulu, kenapa kau lakukan ini? Apa? Aku? Ini jelas tulisan tanganmu. Kakak kedua. Mengapa kau menuduhku begitu kejam? Yang mulia, Lulu benar-benar tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jika kalian tidak percaya, Lulu akan bunuh diri untuk membuktikan ketulusanku. Lulu, jangan terburu nafsu. Mereka tak percaya padamu, tapi aku percaya. Kakak, Ayahanda, Lulu pasti difitnah. Mohon ayahanda kirimkan orang untuk menyelidiki tuntas. Selidiki. Tentu harus diselidiki. Keluarga Heku setia pada negara dan rakyat. Mana bisa mentolerir keberadaan si imut ini. Tapi jika benar perbuatan si imut ini, bagaimana Yang Mulia bertindak? Yang mulia, ini tak usah selidiki. Surat ini, aku yang tulis. Tangkap dan masukkan aku ke penjara. Jenderal He, kini He Huaijin telah mengaku bersalah. Bagaimana denganmu? Tentu dihukum sesuai hukum pengawal. He Huaijin berkhianat. Mulai hari ini, bukan lagi anggota keluarga He, masukkan ke penjara langit, 18 siksaan.
cicipi satu persatu. Helen, kau Yang mulia, jangan-jangan Anda juga mau menghukum hamba? Jenderal He sedang bercanda. Kau bertempur 10 tahun lamanya. Pasti ini ada hubungannya denganmu. Kakak, adik ketiga, keempat. Sudah sampai ini masih mau berurusan dengannya? Ayah, Lulu masih sangat muda. Dia belum mengerti. Kami mohon, lepaskan dia. Kami akan ajari dia nanti. tak usah. Setelah Lulu masuk Istana Timur, aku tentu akan membimbingnya dengan baik. Tak perlu Jenderal repot. Kaisar, putra mahkota tak bedakan benar salah. Berkali-kali membela pengkhianat yang celakai Jin Zhao ini. Mungkin tak layak jadi putra mahkota. Hamba mohon Kaisar, cabut dia, angkat putra mahkota baru. Helin, Kau, pergi dari sini, kembali ke Istana Timur. Introspeksi dirimu baik-baik. Apa maksud Kaisar? Hamba bicara tentang mencabut dan mengangkat putra mahkota. Ching, hari ini hukuman untukmu sudah diberikan. Pengobatan juga sudah dilakukan. Cukup. Pencabutan gelar putra mahkota menyangkut negara. Tak bisa kau putuskan sendirian. Begini saja. Mengingat kasihmu pada putrimu, urusan pengepungan kota ini tidak akan kuperiksa lebih lanjut. Kaisar tak usut, hamba tak bilang tak usut. Jin Zhao masih terbaring di kasur. Helin, hari ini sudah kuberikan cukup banyak kehormatan untukmu. Jangan semakin lancang. Masalah putrimu adalah perbuatan anak angkatmu. Apa hubungannya dengan putra mahkota? Tidak apa. Kaisar, jika hamba bisa buktikan yang mulia sakiti Jin Zhao, apakah kita bisa mencopot Qi Ye? Ayah, Jin Zhao, tenang saja. Ayah sudah punya rencana. Bukan cuma seorang putra mahkota, bahkan kaisar sekalipun. Kalau berani menyakitimu, harus bayar mahal. Kaisar. Jenderal, He sangat menyayangi putrinya, bahkan sampai mengepung kota dengan pasukan ia lakukan. Pasti bukti palsu sudah disiapkan. Kaisar, jangan sampai tertipu. Kau pikir aku sebajingan dirimu? Bawa dia masuk? Katakan, apa yang dilakukan yang mulia pada Jin Zhao? Banyak sekali. Sejak Yang Mulia jatuh cinta pertama dengan He Lulu. Hanya demi menyenangkan He Lulu. Dia sudah berkali-kali menghina Nona. Hanya karena He Lulu bilang suka, Nona harus menyerahkan semua miliknya. Kalau He Lulu cemberut, Nona malah diperlakukan seperti mainan. Kali ini Nona dikirim ke menara kabut hujan. Semua ini adalah karena putra mahkota sengaja membiarkannya. bukan begitu. Yang bersalah adalah He Jin Zhao. Dia yang mencuri jasa penyelamatan. Masih berkelit? Siapa yang mengaku aku jasa penyelamatan? Yang mulia paling tahu. Hamba hanya sayang pada anak perempuan. Tidak seperti kalian dan putra mahkota, entah bodoh, jadi alat orang lain, atau ikut memberontak. Pemberontakan. Pemberontakan. Ayahanda, Jenderal He jelas-jelas menjadi gila karena kecelakaan putrinya. Jangan percaya dia. Benarkah? Bagaimana kalau ada saksi? Jenderal He, aku dan Ayahanda mempertimbangkan luka putri He. Apapun yang kau katakan atau lakukan tak akan dituntut. Jangan keterlaluan. Jangan asal tuduh aku. Jangan asal tuduh aku. Yang mulia begitu yakin? Lihat dulu saksinya. Saksi apa? Mana ada saksi? Bagaimana mungkin dia? Menghadap Kaisar itu. Ibu Qin, kau adalah pelayan pendamping ratu. Kenapa berada di sini? Benar. Kenapa Ibu Qin ada di sini? Bukankah dia di istana? Balas pada Kaisar, hamba datang hari ini untuk memberikan kesaksian putra mahkota berniat jahat, berencana memberontak. Buktinya adalah baju zirah di bawah kediaman serta di kota Qingyuan, tambang besi dan garam milik khusus putra mahkota. Anakmu difitnah. Ayahanda, Helin jelas sudah gila. Demi balas dendam untuk putrinya, dia tak memilih cara lagi. Ibu Qin, sejak kecil aku anggap kau orang terdekat. Kenapa kau mengkhianatiku?
Karena dia, Kau tahu tidak, vas ini harganya 5 juta tael. Nona, hamba tidak sengaja. Hamba sungguh tidak sengaja, Nona. Walaupun harus jual rumah dan tanah, kau harus ganti rugi. Nona, silakan minum teh. Menyeduh teh saja tidak becus. Untuk apa kau ada? Maafkan, hamba akan seduh baru. Cepat pergi. Nona Lulu, anak saya jatuh dari tebing. Nyawanya terancam. Tolong izinkan saya keluar. Ingin melihatnya, Nona. Hanya seorang budak. Mati pun apa masalahnya? Karena Yang Mulia mengirimmu untuk melayaniku, maka tetaplah di sini dengan patuh di kediaman ini. Nona, jika bukan karena Yang Mulia tiada, hamba tak berani datang mengganggu Nona. Tolonglah, Nona. Bawa dia pergi. Tolonglah, Nona. Lulu, nanti bila ada kesempatan akan kubuatmu mati sengsara. Karena dia bertahun saya di istana. Di dalam istana saya juga orang terpandang. Dulu Nona He pun menghormati saya, sangat menghargai. Hanya si putri palsu ini, saat Yang Mulia ada baik dan sopan pada saya, saat Yang Mulia tiada menghina saya habis-habisan, membuat saya hingga pertemuan terakhir dengan anak pun tak terjadi. Aku tidak. Yang Mulia, aku tahu Ibu Chin adalah pelayan ibu kandung Yang Mulia. Yang Mulia selalu memperlakukannya seperti ibu kandung sendiri. Hahaha. Yang Mulia, aku melihatmu tumbuh besar. Semua baik-baik saja. Tapi wanita ini, dia menipumu untuk memberontak. Tak bisa aku hanya diam melihatmu tersesat. Yang Mulia. Sampaikan Tita. Kiye, bermoral tercela. Tak layak jadi putra mahkota. Kau akan dikurung di kantor keluarga kekaisaran dan dijaga ketat. Kaisar bijaksana. Apa yang kau inginkan? Aku akan menjadi permaisuri putra mahkota. Berani-beraninya kau tidak hormat padaku, putra mahkota tidak akan membiarkan keluarga He. Putra mahkota memberontak dan dicopot. Kau masih bermimpi jadi permaisuri? Pengawal. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Jangan. Jenderal He, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Bukan kau sadar salah, tapi kau tahu akan mati. Bawa pergi. Tunggu, Ayah. He Ming Yuan, jangan lupa He Huai Jin dibunuh oleh He Lulu. Mau menyusul dia? Lulu To adalah anak yang kami besarkan. Aku bersedia menggantikan hukumannya. He Ming Yuan, He Ming Yuan. Kalau saja kau memberi perhatian pada Jin Zhao 10 dari ini, hari ini aku tak akan sangat kecewa seperti ini. Aku justru punya pertanyaan. Kalian merawat Jin Zhao setidaknya bisa dianggap membalas budi atas nyawamu yang kuselamatkan. Tapi He Lulu orang yang asal-usulnya tak jelas sebenarnya. Apa yang dilakukannya hingga membuat kalian bersaudara tergila-gila sampai begini. Lulu berbeda. Ayah menampung kami hanya untuk menjadikan kami penjaga saja. Sedangkan He Jin Zhao itu, meskipun seorang perempuan, tapi dia sama sekali tidak memiliki sifat layaknya seorang gadis. Sama sekali tidak seperti Lulu. Awalnya, kami menyelamatkan Lulu hanya karena dia tak punya rumah. Terlihat sangat menyedihkan. Jadi tak terhindarkan, kami agak memihak padanya. Tapi lama-kelamaan, kami perlahan lupa pada Jin Zhao. Kalian terus bilang, aku memperlakukan kalian seperti pengawal. Bukankah kalian masuk kediaman jenderal? Segalanya sama seperti Jin Zhao. Tapi sekarang, kalian bahkan tak layak. Bawa mereka keluar, suruh berlutut di luar pintu. Kapan Jin Zhao sadar, baru kalian boleh bangun. Bawa mereka dan awasi ketat. Kumpulkan semua orang yang pernah menghina Jin Zhao. Tunggu sampai Jin Zhao bangun, lalu kembalikan satu persatu semua penderitaan 10 tahun ini kepada mereka.
Barang-barang di gudang kok berkurang banyak sekali. Mutiara Laut Selatan, Mutiara Malam Laut Timur, semua aku beli untuk Jin Zhao bertumpuk-tumpuk. Kenapa sekarang tinggal segini bijinya? Panggil Zhao Wu. Zhao Wu, Tuan Tua, hamba tak terlibat dalam hal ini, Tuan. Itu berhubungan dengan siapa? Semua itu perbuatan para tuan muda. Dan juga He Lulu itu saat tuan tidak di rumah. Mereka sering datang memeriksa gudang. Hamba sungguh tak bisa mencegahnya. Lalu barangnya? Ini, hamba akan bicara. Hamba bicara. He Lulu memiliki gudang pribadi. Di dalam kediaman ini berada di Taman Jinsei. Tak tahu dari mana datangnya wanita cantik di keluarga. He menumpang hidup, makan, dan tinggal berani menimbun harta pribadi. Siapa yang memberi mereka nyali sebesar ini? Semua diatur oleh tuan muda. Hamba benar-benar tak tahu apa-apa. 3 binatang ini lagi. Panggil mereka. Aku ingin dengar. Mau jelaskan apa? Ya, Tuan. Ayah, Tuan, ini adalah seluruh harta He Lulu. Mengambil barang putriku untuk mengisi kasir pribadinya. ayah, aku yang memberi Lulu sedikit. Barang-barang Jin Zhao begitu banyak. Memberinya sedikit tak apa kan? Cuma ambil sedikit. Katakan padaku, ini namanya sedikit. Tuan, ini tidak benar. Batu jerami. Kalian anggap dia adik kandung, tapi dia anggap kalian alat pengumpul harta. Tidak mungkin, Lulu bukan orang seperti itu. Benar, Lulu pernah bilang, barang-barang di kediaman jenderal tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pasti tidak akan sembarangan menyentuhnya. Jenderal, harta di kediaman kini hanya bernilai 10.000 tael perak. Mustahil. Meski berasal dari keluarga miskin, tapi ia berhati mulia. Sama sekali tak mungkin melakukan hal seperti ini. Benar. Dan aku juga selalu memberinya uang dengan berbagai cara. Dia pasti tidak kekurangan uang. Ya, aku juga memberinya banyak. Dia pasti punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan. Butuh uang mendesak baru begini. Kurang 100.000 tael. He Lulu tak mungkin habiskan uang sebanyak ini. Kecuali dia punya rencana besar. Kalau kalian percaya padanya, maka aku kasih kesempatan. Katakan pada He Lulu, batas waktu 3 hari antara kembalikan semua barang Jin Zhao lengkap atau bayar 100.000 tael. 100.000 tael. Ayah, Lulu hanyalah seorang gadis yatim. Hidup di kediaman jenderal sudah sulit baginya. Bagaimana mungkin ia punya uang sebanyak itu? Cara dia ambil dari kediaman jenderal, begitu juga kembalikan keluar. Shen Feng, kau selidiki sendiri siapa sebenarnya He Lulu ya? Kakak, aku sangat merindukanmu. Lulu, jangan takut. Kami akan segera menyelamatkanmu. Ayah sudah berubah pikiran. Tidak ada ayah menemui gudang kecilmu kosong melompong meminta kami membayar 100.000 tael perak untuk ganti rugi. He Jin Zhao 100.000. Si tua bangka ini berani sekali minta 100.000 tael perak. Uangku sudah dibohongi keluarga. Aku benar-benar tak punya uang. Atau aku cari Jin Zhao. Aku mati sebagai permintaan maaf. Lulu, sudah tak apa. Cuma masalah uang kan, kami akan bantu carikan solusi. Masa sampai mau bunuh diri? Kakak, kalian baik sekali padaku. Aku mau seumur hidup. Jadi adik kalian. Lulu, tenang saja. Aku akan pergi sekarang. Pasti uangnya terkumpul. Uang segini tidak cukup. Kakak, ini punyaku. Sekarang yang kita punya baru kurang dari 60.000 tael. Ditambah semua yang bisa dijual toko dan perhiasan, paling cuma 80.000 tael. Gimana mau selamatkan Lulu? Ada. Kita tak punya. Tapi Jin Zhao punya. Ya. Jin Zhao selalu menuruti semua keinginan kita. Hanya 20.000 tael. Asalkan kita memberinya wajah bersahabat, dia pasti akan memberikannya. Benar, Jin Zhao ini selalu ingin dekat dengan kita. Kalau memang tak ada jalan, kita masih bisa minta dia mohon pada ayah, kurangi jumlahnya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita segera pergi. Selamatkan Lulu lebih cepat. Ayo pergi. Nona sudah memerintahkan. Selain Tuan, tidak mau bertemu siapapun. Kamu lihat jelas.
Aku kan kakak Jin Zhao. Yang paling ingin Jin Zhao temui ya aku minggir. Tidak boleh. Nona bilang, selain Tuan, semua orang dilarang. Aku bilang kamu ini, Chunzi, aku tahu. Kau pikir kami berselisih dengan Jin Zhao, tapi Jin Zhao paling suka kepada kami kakak-kakaknya. Asal kau masuk beritahu, aku tak percaya dia tak mau temui kami. Betul, sekarang juga kau beritahu. Dia pasti tak akan menolak kami. Aku He Jin Zhao, Putri Tunggal Jenderal. Tak ada kakak usir dia. Pengawal. Mereka ganggu istirahat Nona. Pukul mereka. Aku adalah tuan muda keluarga He, kakaknya Jin Zhao. Aku tak percaya kamu berani sentuh aku. Kamu. Atas perintah Jenderal He, siapa ganggu istirahat Nona, hukum mati. Sudahlah, kalau Jin Zhao tak peduli ikatan saudara, kita pergi saja. Gimana dong? Jual semua harta kita tetap tak cukup 100.000 tael. Bagian kakak kedua belum dihitung. Setelah dijual, baru cukup. Iya juga, kok aku lupa soal ini. Setelah Lulu diselamatkan, kita akan fokus memanjakannya. Hanya adik Lulu ini. Ayah. Tuan, benar memang 100.000 tael perak, tidak kurang sedikit pun. Hutang dan uang sudah jelas. Kalian bertiga berkemas. Hari ini juga pergi. Kenapa? Ayah, adik Jin Zhao sekarang sudah membaik. Utang Lulu juga sudah kami lunasi. Hutang ini semestinya kalian yang bayar, sedangkan Jin Zhao sudah kukatakan yang pernah sakiti dia tak akan kubiarkan. Apalagi kalian bukan anak kandungku. Keluarga He tak wajah menampung kalian pergi. Ayah. Pengawal. Ayah. Mulai sekarang, jangan mendekati keluarga. Setengah langkah pun bawa pergi. Ayah. Ayah. Sudah jelas semua? 100.000 tael ini dari mana asalnya? Tuan, ketiga tuan muda telah menjual seluruh harta mereka. Bahkan toko-toko dijual kembali. Namun, semua dibeli oleh orang kita sendiri dengan harga murah. Ini pun baik. Saat masuk kediaman jenderal, tangan kosong. Saat keluar juga kosong. Kamu waspadai mereka. Jika ada keadaan, laporkan segera. Tuan, mereka bertiga dan Helulu bermukim di villa lain. Apakah mereka harus diusir? Tidak usah. Biarkan mereka tinggal. Begini, memudahkan pengawasan. Lulu, minum obatnya. Terima kasih, Kak. Aku mau kau suapi. Pahit sekali. Aku tak mau minum lagi. Lulu, kenapa kamu lempar obatnya? Ini cuma segelas obat. Suruh pelayan rebus lagi saja. Lulu, situasi sudah berubah. Uang yang kita punya tak banyak lagi. Ginseng dalam obat ini didapat kakak ketigamu setelah seharian menyalin buku. Bertahanlah dulu. Tak ada uang. Kediaman jenderal kok bisa tak ada uang? Lulu, kau rugikan gudang keluarga He. Kami bertiga habiskan tabungan untuk tutupi kerugianmu. Tapi akhirnya diusir ayah. Bukan lagi keluarga He. Lulu, mulai sekarang hematlah. 3 orang tak berguna. Ternyata Jepang sudah diusir dari keluarga He. Sepertinya sudah waktunya mulai rencana selanjutnya. Hamba menghadap putri. Barang yang kusuruh kau bawa. Sudah bawa. Dengan pil merah menawan ini, rencana besar bisa tercapai. Yang mulia, Anda sudah berhasil memicu perselisihan Helin dengan keluarga kekaisaran. Mengapa masih mengambil risiko sendiri? Bodoh. Kalau Helin benar-benar bisa hidup bersama istana ini, bisa dikendalikan. Aku Helian Lulu. Tak perlu bersembunyi selama ini. Jadi maksud Anda? Aku akan meminjam pisau istana Daki ini untuk membunuh Helin. Putri bijaksana. Putri Beimang. Helulu adalah putri Beimang.
Benar ku dengar langsung di pintu Jenderal laporkan pada Kaisar? Tidak perlu. Kaisar berpikir dalam. Tanpa memberinya kesulitan mungkin tidak percaya padaku. Tambah personel, perhatikan gerakan Beimang. Sekaligus awasi ketat He Lulu. Aku ingin lihat apa yang bisa dia buat. Baik. Kamu tadi kemana? Kakak, kenapa kau di kamarku? Kami bawakan pakaian tambahan khusus untukmu. Tapi ternyata adikku tercinta tampak sangat sibuk. Lulu, 2 jam penuh? Kau kemana? Sial, 3 bersaudara ini gila apa? Kalau bukan karena mereka masih ada sedikit nilai gunanya. Sudahlah, lebih baik sekarang. Sekarang saja. Kakak, bukannya katanya tak ada uang lagi? Semalam aku sulam sapu tangan tukar jadi 2 tael perak. Aku cuma khawatir pada kakak-kakak. Benar pergi jual sapu tangan? Rupanya si bodoh ini tak tahu apa yang kulakukan. Itu mudah dijelaskan. Jangan-jangan kalian kira aku akan melakukan pertemuan gelap dengan pria? Lulu, bukan itu maksudku. Aku lihat kamu ke rumah teh lama tak keluar. Aku kira Kesempatan datang. Kakak, aku di rumah teh sedang untuk menemui Yang Mulia Putra Mahkota. ketemu Putra Mahkota. Bukankah dia sudah disingkirkan? Apa gunanya menemuinya? Kakak ketiga dan keempat. Alasan Kaisar menurunkan Putra Mahkota karena dipaksa Helin. Kalau tidak, kenapa dia lama sekali tak mau menunjuk penerus baru? Maksudmu? Aku mau membersihkan istana. Lulu, Helin memang mengusir kita dari kediaman jenderal. Tapi masih ada ikatan ayah anak. Lihatlah, kita tinggal di pavilion lain. Dia juga tidak mengusir kita keluar, kan? Kakak, kenapa kakak masih begitu kekanakan? Kau kira dia benar-benar baik hati? Helin hanya takut dicela banyak orang. Makanya menempatkan kita di sini. Setelah situasi reda, kita pasti mati. Tidak mungkin. Kurasa Lulu benar. Helin hanya memanjakan He Jinzao. Dia tak pernah menganggap kami sebagai anaknya. Kami hanya anjing yang dia pelihara untuk jaga putrinya. Benar. Wibawa kekaisaran melemah. Jika kita bantu Kaisar lenyapkan Helin, si pengkhianat, Kaisar dan Putra Mahkota pasti akan menghargai kita. Baiklah kalau begitu. Tapi, apakah Kaisar akan percaya pada kita? Tenang, aku punya cara yang... Yang Mulia, jangan minum lagi. Kau berani menghalangiku. Budak brengsek. Pergi. Hamba mohon diri. Helin, Yang Mulia, sudah kukatakan jangan ganggu aku. kalau Yang Mulia tak ingin bertemu, Lulu mohon pamit. Lulu, hamba tak tahu tu kamu. Maafkan hamba. Aku pikir kakak Putra Mahkota setelah beberapa hari tak jumpa, sudah melupakan Renja. Bagaimana mungkin hamba bisa lupa siapapun tapi tak akan lupakanmu. Hanya saja, sekarang aku bukan Putra Mahkota lagi. Kamu sebaiknya jangan panggil aku begitu lagi. Di hati Lulu, Yang Mulia selamanya adalah Putra Mahkota. Lulu, hamba berjanji padamu, jika benar ada hari naik takhta, hamba pasti tak akan mengecewakanmu. Yang Mulia jangan buru-buru. Hamba tahu, kamu sama seperti mereka, lihat hamba cepat-cepatan lalu memandang rendah hamba. Lulu tidak bersalah. Yang Mulia, Lulu hanya punya cara membantu Yang Mulia berkembali posisi Putra Mahkota. Benarkah ucapannya? Rencana ini sangat bagus. Hanya saja dengan begini, bukankah kamu yang akan dirugikan? Asal bisa membantu, Yang Mulia istri sedikit menderita tidak apa-apa. Lagi pula, Kaisar sudah tua. Setelah dia meninggal dunia, Renja toh tidak bisa lepas dari genggaman Yang Mulia. Kalau begitu hamba perintahkan kamu melayani hamba dengan baik sekali lagi. Jahat. Menurutmu, bisakah Lulu berhasil? Kakak, sudah begini. Kita lihat perkembangan saja.
Lelah ya. Istirahat. Cepat kenakan, jangan sampai kedinginan. Ayah, aku tidak segitu manja. Dengarkan ayah, salah ayah tidak merawatmu baik. Jika ibumu tahu, pasti marah padaku. Ayah, bukan salahmu. Jenderal Zhao Zhao, kamu pulang dulu dan istirahat baik. Ayah urus beberapa hal. Katakan. Jenderal, sesuai perintahmu, aku awasi He Lulu siang malam. Hari ini siang He Mingyuan DKK menyogok pengurus Istana Timur memasukkan He Lulu ke istana. Menurut laporan mata-mata, dia masuk kamar putra mahkota yang dibuang sampai sekarang belum kembali. Putri Beimang ini, dia ingin mulai dari keluarga kekaisaran untuk melawanku. Tapi dia lupa, keluarga Qi bisa menjadi kekaisaran, karena aku ingin dia jadi kaisar. Jenderal, maukah aku? Tidak perlu. Kamu awasi ketat. Tanpa perintahku, jangan bertindak sendiri. Ya. Panggung sudah disiapkan. Tidak biarkan mereka bermain. Sayang sekali. Ayahanda. Kaisar dengar setelah kau dicopot. Kau terus minum untuk lupakan masalah. Kenapa? Hari ini anggur di Istana Timur sudah habis. Ayahanda, anak sebelumnya tidak tahu ayahanda dalam kesulitan, hampir menjerumuskan ayahanda dalam bahaya. Mohon ayahanda mengampuni dosa anak. Coba kau jelaskan, apa kesulitan yang Kaisar alami? Ayahanda meski sebagai kaisar karena memikirkan rakyat, terpaksa dikendalikan Helen anak. Tidak hanya tidak bisa membantu ayahanda, bahkan memberikan pada Helen alasan untuk menyerang. Mohon ayahanda menghukum anak. Hahaha. Ayahanda, mengapa ayahanda tertawa? Apakah anak salah bicara? Bangunlah. YR, kau bisa menyadari hal ini? Kaisar sangat senang. Tapi tahukah kau mengapa Kaisar diam dan tak bertindak, terus mengalah? Karena dia pegang pasukan besar ahli perang. Penilaianmu tak sepenuhnya salah. Kaisar memang membutuhkannya untuk menenangkan wilayah bagi Kaisar. Tapi alasan utamanya adalah Helen tak punya putra. Anak bodoh. Tak apa. Hari ini Kaisar akan menjelaskan dengan jelas padamu. Helen tak punya penerus. Jadi meski ia merebut takhta, paling-paling hanya jadi kaisar beberapa puluh tahun. Tapi akan dicela sepanjang masa. Itu sebabnya kaisar mendukungnya, menyabarkannya, mengalah padanya. Betapapun hebatnya semasa hidup, ia pasti akan mati tua. Saat itulah kita dan keluarga He akan menyelesaikan masalah. YR, ucapan-ucapan ini ada yang mengajarimu, ya? Kaisar Daki memang tak mengecewakan. Kenapa kamu keluar? Bukannya sudah kusuruh. Putri Beimang, Helian Lulu, menghadap Kaisar Daki. Kamu orang Beimang. Bangunlah, kalian Beimang. Ingin bekerja sama dengan keluarga kekaisaran untuk menyingkirkan Helen. Gagasan yang bagus. Sayangnya, pilihan sekutumu kurang tepat. Ayahanda ampun. Makhluk kecil ini yang bujuk aku racuni ayahanda ingin kendalikan ayahanda. Kaisar, hamba sebelumnya tak tahu Kaisar begitu perkasa, jadi mengambil langkah nekat. Mohon ampun Kaisar. Tak apa. Asal bisa menghancurkan Helen. Kaisar tak akan menuntut. Terima kasih Kaisar. Helen memang penuh curiga. Orang yang tahu hal ini agak terlalu banyak. Ayahanda. Kaisar tenang saja. Kebetulan pil merah menawan ini bisa membuat putra mahkota diam selamanya. Tidak. Aku tak mau jadi boneka. Aku anak kandungmu, ayahanda. Aku tidak hanya punya kamu satu anak. Aku... Kaisar benar-benar pahlawan sejati, bahkan rela mengorbankan putra sendiri. Hanya sedikit angin dan embun beku. Ceritakan rencanamu. Perintah dilaksanakan. Kaisar.
Maklumat kekaisaran tiba. Bacakan. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan Jenderal Helin bertugas di perbatasan selama 10 tahun. Prestasi perangnya gemilang. Diizinkan membawa putrinya, He Jinzhao, masuk istana untuk menerima penghargaan. Demikian titahnya Jenderal He. Terimalah maklumat ini. Pulang beritahu Kaisar. Aku tahu. Baik. Ayah, kalau aku tak pergi saja, Akan pergi. Ada ayah di sini, langit tidak akan runtuh. Persembahkan Jenderal Helin dan putri tunggalnya, He Jinzhao, untuk menghadap Kamu bengong apa? Cepat ambilkan kursi. Tidak lihat putriku lelah? Jenderal, He telah berjasa besar. Nona He sedang tidak sehat. Sepatutnya diberi tempat duduk. berikan tempat duduk. Hamba belum tua. Tidak perlu kursi. Kalau Jenderal He tidak butuh, lupakan saja. Bukankah ini anak angkat Jenderal He? Mereka datang untuk apa? Jenderal He, lama tidak bertemu. Bukankah kau baru beberapa hari ini keluar dari penjara bawah tanah kediaman jenderal? Kenapa setelah lama bersama orang-orang bodoh ini, otakmu ikut rusak? Jenderal He, aku sudah menjadikan Lulu sebagai selirku. Sekarang kamu adalah ayah mertua Kaisar Daqi. Hahaha. Aku hanya punya satu putri, Jinzhao. Adapun dia tak pantas jadi putri Helin. Helin secara terbuka menentang Kaisar. Apakah Daqi akan berubah? Jangan bicara sembarangan. Jenderal He, aku tahu ada salah paham tentang Lulu. Tapi dia selalu menganggapmu sebagai ayah kandungnya sendiri. Lihat, Lulu bahkan memintaku memberimu hadiah. Aku ingin lihat putri yang disebut-sebut ini, hadiah apa yang minta untukku. Jenderal Besar Helin berjasa gemilang dianugerahi gelar adipati tertinggi. Ditambah guru besar putra mahkota putra sulung He Mingyuan diangkat sebagai wakil menteri pengawas. Putra ketiga, He Zhaonan ditunjuk sebagai komandan pengawal istana. Untuk menjaga istana, putra kedua, He Jingcheng dianugerahi gelar Jenderal Penjaga Utara. Memimpin pasukan perbatasan, putri sulung He Lulu dianugerahi gelar Selir Shu. Putri bungsu, He Jinzhao ditambah gelar Putri Yong'an. Demikian titahku. Kaisar bijaksana. Seluruh keluarga He diberi gelar. Kaisar pada Helin sangat murah hati. Jenderal He bertempur bertahun-tahun melindungi Daqi kita. Ini juga pantas untuknya. Semoga Jenderal He dan Kaisar dapat menciptakan kisah teladan abadi. Bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Bagaimana hadiahku ini? Tidak bagus. Apa yang tidak memuaskanmu? Katakan terus terang. 3 orang tak tahu terima kasih ini. Bahkan putriku, Jinzhao saja tidak jaga baik. Apa hak mereka untuk jadi pejabat? Kamu, Kaisar, hamba He Mingyuan, wakil menteri pengawas, menuduh Jenderal Helin masuk aula lengkap bersenjata, tidak memberi penghormatan pada Kaisar, tidak menghormati atasan dan orang tua. Sombong dan sewenang-wenang. Mohon Kaisar memutuskan. Ada lagi? Helin, kejahatanmu tak terhitung banyaknya. Hari ini aku hanya menyebutkan beberapa saja. Lalu bagaimana? Apa yang mau kau lakukan? Bagaimana? Aku akan membunuhmu hari ini.
Helene, di hadapan Kaisar. Kau berani memukul pejabat istana? Mohon Kaisar membela kami. Helene, cukup sudah. Mohon Kaisar beri keadilan. Jin Zhao, ayah lelah. Gantikan ayah berdebat dengan mereka. Jin Zhao, tenang. Ayah ada di sini. Langit runtuh, ayah yang menanggungnya. Kaisar tak bisa tentukan. Kaisar tak bisa tentukan. He Jin Zhao, kau berani bicara seperti ini? Apakah kau mau memberontak? He Mingyuan, kau pikir dengan omong kosong bisa jadi wakil menteri pengawas, membawa pedang dan memakai sepatu saat menghadap Kaisar, tidak perlu berjalan cepat di istana, tidak disebut namanya saat dipanggil, itu hak istimewa yang diberikan Kaisar sebelumnya kepada ayahku. Benar, Kaisar sebelumnya memberi Jenderal He kehormatan ini. Hamba tua bersaksi. Kami juga. He Mingyuan, kau menuduh ayahku dengan alasan ini. Apakah meragukan Kaisar sebelumnya? Aku tidak. Tidak. Lalu ucapanmu barusan, apakah menipu Kaisar sekarang? Tak tahu bukan salah. Sekalipun kakakku tak sengaja menyinggungnya, seharusnya diserahkan ke pihak berwajib. Berani-beraninya dia pukul pejabat. Ayahku adalah adipati turun-temurun, ditugaskan Kaisar mengawasi semua pejabat. Pejabat di bawah pangkat 3 bisa dihukum dulu baru dilapor. Tolong tanya, wakil menteri pengawas ini, pangkat berapa? Dasar perempuan hina. Ucapannya begitu tajam. Hahaha. Wakil Menteri tua, tidak dengar pertanyaan putriku? Kembali, Jenderal. Wakil Menteri Pengawas Pejabat tingkat 4. Dengar atau tidak? Bahkan jika aku tebas kalian sekarang, tebasan itu sia-sia. Jin Zhao, kau istirahat. Lihat ayah terus tampil. Hamba berkata, Kaisar, Anda mengangkat 3 orang tak tahu terima kasih ini jadi pejabat. Bukankah itu menyia-nyiakan jasa militerku? Jika Kaisar ingin ambil kekuasaan militerku, cari juga seseorang yang mampu menerimanya. Apakah Helene, hadiah sebesar ini masih tidak puas? Apakah kamu mau memberontak? Kaisar bilang apa? Maksudku, 3 orang tak tahu terima kasih ini sudah kusuruh keluar dari keluarga He. Dan mereka sampah. Tidak cocok jadi pejabat. Begitukah? Tentu. Jika tidak percaya, aku, Helene, bersumpah, kalau aku mau jadi kaisar, dikutuk semua, binasa total. apa yang dipikirkan Helene? Kaisar Jenderal He karena bersumpah berat. Ikuti permintaannya. Benar. He Mingyuan bertiga diadopsi oleh Jenderal He. Moralnya rendah. Perilaku mereka barusan makin buktikan ketidakmampuan mereka. Sungguh tak layak memikul tanggung jawab besar. Apapun rencana Helene bersumpah di depan semua orang, meski itu seperti memberi takhta keluarga, Ki menambah jaminan. Hanya beberapa sampah, biarkan saja mati. Kaisar salah paham padamu, Cing. Kalau begitu, 3 sampah ini serahkan pada King untuk dihukum. Kaisar, dengan begitu ada yang mengira saya monopoli kekuasaan. Menteri Hukuman, menurut hukum Daki, tabrak jenderal besar, adipati turun-temurun, hukumannya apa? Para jenderal, menurut hukum dihukum mati. Lulus, cepat mohon pada Kaisar ampuni kami. Benar, Lulu. Bukankah ini semua rencanamu? Cepatlah bicara baik-baik pada Kaisar. Jangan tinggalkan kami. Tidak dengar perintah jenderal? Cepat bawa dia turun. Kaisar, aku menyesal. Helene. Jenderal He, apakah masih ada yang tidak puas? Katakan semuanya. Kaisar tidak akan menolak. Hamba mohon Kaisar, bunuh selir iblis, tegakkan pemerintahan. Jenderal hari ini kenapa? Biasanya dia arogan, tapi tak sejauh ini. Kau tak tahu, Helulu itu saat jenderal pergi berperang, dititipkan pada para anak angkatnya. Hasilnya, Nyonya He disiksa dengan kejam.
Kau pikir saat Jenderal He kembali, dia akan memaafkan mereka? Oh, begitu. Tapi ambil selir adalah urusan keluarga Kaisar. Langit lindungi Daki. Helin, beberapa waktu lalu kau memaksa Kaisar membatalkan putra mahkota. Baru saja bilang tidak tertarik pada takhta, tidak ada minat. Sekarang memaksa Kaisar menghukum mati selir kesayangan. Apa sebenarnya niatmu? Apa maksudmu? Hamba tua demi negara Daki berkorban total. Tak merasa bersalah. Kaisar, Jenderal He adalah pilar Daki. Jangan sampai karena hamba, orang sial seperti ini, berselisih dengannya. Jenderal He, saya tahu Anda dan Nona He salah paham pada saya. Saya mau minta maaf, tapi harap beri kesempatan. Oh, lalu bagaimana kau minta maaf? Nona He, peristiwa sebelumnya saya benar-benar tak tahu. Tapi pada akhirnya, Anda terluka karena saya. Tapi harap Anda demi rakyat Daki, bujuk Jenderal. Saya mohon. Helulu pahami situasi. Untuk meredakan hubungan Kaisar dan Jenderal, dia bersedia begini. Pantas disebut selir Shu. Kini, Jenderal seharusnya tak punya alasan untuk menyerang. Helin, Kaisar, asal Jenderal He senang, saya tidak apa-apa. sudah cukup, bukan? Tak cukup. Helin, Kaisar tahu kau berhati serigala. Selir Kaisar menyuruh putrimu berlutut minta maaf, putra mahkota Kaisar, kau paksa dibatalkan. Kau masih belum puas. Apakah kau sungguh ingin Kaisar menyerahkan takhta padamu? Jenderal, masalahmu dengan selir Shu, hamba juga mendengarnya. Walau selir Shu yang salah duluan, tapi sebagai selir Kekaisaran, ia bersedia berlutut minta maaf. Ini sungguh langka. Mohon Jenderal, utamakan negara dan rakyat. Mohon Jenderal Besar utamakan negara dan rakyat. Apa yang kalian lakukan? Memaksa Jenderal Besar, wangsa kekaisaran tak berbudi. Jenderal Besar bijaksana dan perkasa sudah seharusnya mengambil alih takhta. Kurang ajar. Berani-beraninya. Kau di istana jabat apa? Pejabat rendah, Wakil Menteri Ritus Wuda. Bagus. Siapa lagi seperti Wakil Menteri Wu yang kira saya bisa duduk di sana? Jenderal Besar bijaksana dan perkasa pantas dinobatkan sebagai kaisar. Pengkhianat licik harus dihukum mati. Kau tua pengawas, umurmu sudah besar, kok masih marah besar? Jenderal, jika kau benar-benar berniat berbuat makar, aku tak akan pernah berdamai denganmu. Kalian pikir begini bisa menakuti Jenderal Besar? Kalian anggap pedangnya tidak tajam? Bagus katamu. Jenderal Besar. Sepanjang hidup, yang kubenci adalah orang jahat sepertimu. Kalian pengkhianat. Berani hasut hamba memberontak. Pengawal. Seret dia pergi. Jenderal. Kau anggap omongan Helin angin lalu. Sudah kukatakan tak mau jadi kaisar, ia tak akan jadi. Tindakan Qing ini untuk memancing pemberontak keluar, lalu membasmi sekaligus. Kaisar salah menyuduhmu. Kaisar pasti akan memberimu ganti rugi. Hamba tua tak perlu ganti rugi. Mohon Kaisar perintah bunuh selir iblis. Helin, mengapa kau harus membunuh selir kesayangan Kaisar? Benar, Jenderal. Jika ada alasan, katakanlah. Aku jamin dengan nyawaku untuk menasihati Kaisar mengenyahkan Helulu. Kalian semua ingin alasan, maka ku beritahu. Nyawa 30.000 prajurit perbatasan cukupkah? Jenderal, Anda salah sangka.
Bagaimana mungkin saya terkait dengan pasukan perbatasan? Karena kau Putri Beimang. Helian Lulu, Jenderal besar, jangan sembarangan bercanda. Mana mungkin aku bisa jadi seorang putri? Benar King Lulu dibesarkan di Daki sama sekali tak ada hubungan dengan Beimang. Kaisar salah. He Lulu masuk keluarga He 10 tahun lalu. Ayahku mengirim orang menyelidiki kampung halamannya yang diklaim, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia seperti muncul tiba-tiba. Benarkah ini? apakah kata-kata putriku bohong? Jenderal besar, kau berkuasa tinggi, mau bukti apapun pasti bisa kau dapatkan. Kau ingin membunuhku untuk membalas dendam Nona He. Bunuh saja. Lagi pula, bahkan Kaisar tak bisa melindungiku. Siapa lagi yang bisa menghentikanmu? Memang pantas Putri Beimang. Sudah mau mati, masih mau memecah belah. Tenang saja, aku akan membuatmu mati dengan rela. Bawa ke sini. Jenderal, mata-mata Beimang Jinjenyan sudah dibawa. Masih ada yang ingin kau katakan? Aku tak kenal dia. Putri, menyerahlah. Kita tak sanggup melawan Helin. Siapa? Beimang tak punya pengecut sepertimu. Putri, kenapa tidak terus berpura-pura? Helin, jangan terlalu sombong. Kau sudah bunuh banyak orang. Beimang, nasibmu takkan baik. Beimang kalian tahun demi tahun menyerang Daki. Tidak lebih dari serangga berwujud manusia. Membunuh mereka adalah jasaku yang tak terhingga. Tangkap. Berhenti. Jika maju lagi, aku bunuh dia. Hentikan. Jangan lukai Kaisar. Helin, biarkan aku pergi. Kalau tidak, apa? Kaisar kita yang mulia mana bisa terancam olehmu? Helin. Kaisar, benar kata hamba tua ini. Kau pikir aku tak berani? Jenderal besar Kaisar masih berada di tangannya. Jangan main-main. Lepaskan saja. Masalah kerja sama kita sepertinya sudah terbongkar. Lalu bagaimana? Jika aku tak bisa hidup, kau juga jangan harap bisa hidup. Rute pergerakan 200.000 pasukan Beimang telah kuketahui. Jika aku mati, akan ada orang yang menyerahkannya ke Helin. Kalau tidak, kenapa aku mau menemuimu? Mata-mata Beimang? Aku terlalu bodoh. Sampai ingin bermain siasat dengan orang Daki sepertimu. Bagaimana kau jamin takkan bocorkan pergerakan pasukan Beimang? Kau tak punya pilihan. Tapi ingat satu hal. Aku juga ingin Helin mati. Baik, aku bisa jaga rahasia kerja sama kita. Harap kau juga tepati janji. Aku bisa lepaskan dia, tapi Putri harus mati dengan cara yang layak. Aku tak boleh mati di tangan orang Daki. Kehilangan Gunung Yanzi. Wanita kami tak lagi berseri. Kehilangan Gunung Kilian. Hewan ternak kami tak berkembang. He Jinzao, kau punya ayah yang baik. Untung Jenderal He membongkar identitas Putri Beimangnya. Kalau tidak, Kaisar menjadikannya selir. Malu rasanya menghadapi leluhur. Bawa dia pergi dan makamkan dengan layak. Jenderal He baik hati sekali. Bahkan pada putri musuh, begitu murah hati. Baik hati. Beimang seluruh rakyatnya adalah tentara. Kalau di medan perang bertemu mereka, bukan cuma perempuan, bahkan seorang pemuda 12 tahun akan kubunuh juga. Aku makamkan dia dengan baik, hanya karena ada sedikit rasa hormat padanya. Sebagai putri, dia rela untuk rakyatnya sendiri, datang sendirian ke Daki menjadi mata-mata. Jauh lebih baik daripada yang berkhianat. Mungkinkah dia? Tidak mustahil. Harus tenang, aku masih Kaisar Daki. Jenderal He benar. Berani tanya Kaisar. Bekerja sama dengan musuh dan membocorkan rahasia militer, membuat Daki kehilangan banyak prajurit. Orang seperti itu pantas dihukum apa? Pengkhianat seperti ini sepantasnya dihukum mati dengan cara yang kejam. Benar. Yang lupakan leluhur lebih jahat dari Beimang ratusan kali lipat. Harus disiksa mati. Tegakkan hukum. Kau dengar? Hamba tua berani tanya lagi. Kenapa memberontak?
maksud jenderal besar yang berkolusi dengan suku asing dan membocorkan rahasia militer itu adalah kaisar. Ya, yaitu kaisar kita yang agung, sang kaisar bersekongkol dengan putri Beimang Helian Lulu, bersiap membunuhku di medan perang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kaisar adalah penguasa daki. Mana mungkin merusak pilar negara? Aku sudah tahu. Kamu baru menyesal saat terlambat. Kakek Chen Ini yang kaisar berikan pada hamba. Dia bilang, kalau dia mengalami musibah, suruh hamba menyerahkannya pada Jenderal He. Ini peta pasukan Beimang. Tapi banyak pos penjagaan. Bagaimana mungkin mereka lewati? Oh, ada ini juga. Surat rahasia ini juga diperintahkan kaisar untuk dikirim diam-diam ke perbatasan. Hamba hina. Berani mengkhianati kaisar. Kaisar, hamba. Hamba juga berasal dari perbatasan. Hamba tahu betapa mengerikannya serangan Beimang. Kaisar, hamba hanya tidak ingin kaisar menjadi penguasa terakhir negara ini. Seorang kakek Chen, Kasim pun pahami prinsip ini, tapi kau sebagai kaisar tidak. Helin, dia cuma Kasim. Perkataannya mana bisa jadi bukti? Semua ini palsu. Palsu. Apakah dia juga palsu? Ayahanda, bukankah ayah bilang bunuh Helen tahta untukku? Diam. Bicara sembarangan lagi, Kaisar Penggal Kepala. Oh iya, jangan bilang. Jenderal He, apa yang sebenarnya terjadi? Ye sakit jiwa karena gelar putra mahkota dicabut. Jenderal Kaisar kita benar-benar tebal muka dan hitam hati. Harimau buas tak makan anaknya. Dia gunakan Helian Lulu pil merah menawan untuk buat anaknya. Jadi orang bodoh. Bahkan masih bisa mulut manis. Bilang dia gila. Apa ini? Ini benar. Lihat, kau lagi marah. Jika aku ceritakan semua yang dia lakukan, kau bisa mati marah. Jenderal besar, dia... Apa lagi yang telah dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Baik, aku beritahu kalian. Tahun ke-11 Daki, dia aktif undang Beimang masuk Daki kita, lukai banyak warga perbatasan. Tahun ke-13 Daki, dia sengaja bocorkan rahasia militer, sebabkan pasukan kita disergap. Prajurit-prajurit baik tewas dan terluka 30.000 lebih. Peristiwa-peristiwa ini satu persatu. Katakanlah, sebagai kaisar, haruskah lakukan hal ini? Kau masih layak atas tahta. Kaisar salah, benar-benar salah. Kaisar minta maaf. Kaisar akan dirikan altar untuk tentara yang gugur. Baik. Aku rasa kau tidak cocok jadi kaisar. Keluarkan maklumat penyesalan diri, turun tahta untuk orang berbakat. Kami Kaisar menerbitkan maklumat penyesalan diri dan turun tahta untuk orang berbakat. Baik. Kaisar akan terbitkan maklumat penyesalan diri. Aku akan turun tahta. Kaisar bijaksana. Kaisar yang bijaksana. Helin, kau terlalu angkuh. Penjaga. Kaisar sebagai penguasa negara, bagaimana bisa ingkar janji? Diam, bangsa tua. Kau juga tahu aku kaisar. Menerima gaji dari kaisar. Menanggung kekhawatirannya. Kekaisaran Daki milikku. Aku bisa berbuat sesukaku. Kenapa aku harus dengar kalian? Anda. Apalagi? Kalau bukan karena anjing tua Helin ini, aku takkan ambil langkah ini. Yang mati rakyatku. Kau kira aku tak sakit hati? Tapi mereka mati untukku. Itu kehormatan mereka. Tidak layak disebut manusia.
sungguh tidak layak. Helin, aku kaisar. Dilindungi takdir. Setengah hidupmu gemilang, lalu yang menang tetap aku. Hahaha. Helin, kau berani meremehkanku. Hari ini akan kuhukum kau dipotong-potong. Dan kau, dan kalian semua harus mati. Dulu, kalau bukan karena aku tak mau jadi kaisar, ayahmu cakap mengurus negara dan mencintai rakyat, tak mungkin giliran keluarga Ki. Kau berani menghina mendiang kaisar? Berkat. Dulu saat aku memaki ayahmu, dia pun harus diam mendengarkan. Kau siapa? Pasukan pengawal, perintah. Tangkap mereka. Serang. Serang untukku. Tangkap. Pengawal istana juga prajurit. Aku setia pada negara, bukan pada kaisar lalim ini. Helin, aku tahu salah. Sekarang akan kukeluarkan maklumat penyesalan. Turun tahta untuk orang berbakat. Helin. Terlambat. Jangan. Kaisar. Jenderal besar, bagaimana bisa Anda membunuh kaisar? Cuma jadi kaisar. Jenderal besar, kini 200.000 pasukan Bemang akan menyerbu negara tak bisa tanpa pemimpin. Mohon jenderal naik takhta. Kami mohon jenderal besar segera naik takhta. Kenapa kalian begini lagi? Bukankah sudah kukatakan aku tak mau jadi kaisar? Lalu siapa yang jenderal ingin angkat? Kian masih kecil, bisa diselamatkan. Tapi ada syarat. Putriku tercinta, He Jinzhao jadi wali negara. Aku Nona He sangat menguasai hukum daki dan bersikap santun, sama sekali tidak grogi. Cocok sebagai wali negara. Nona He ini adalah putri kandung jenderal besar. Dengan demikian, kekhawatiran untuk bertempur pun dapat dihindari. Ayah, aku tidak bisa. Apa salahnya? Bahkan Qi Chengzang dan Qi Ye orang hina seperti mereka bisa jadi kaisar. Kau kenapa tak bisa? Lagi pula, kau jadi wali negara. Ayah, bisa tenang berperang. Baik. Nah, begitu. Wali negara. Laporan dari garis depan sudah sampai. Bagaimana situasi pertempuran? Jenderal He menghancurkan Bemang, memenggal banyak kepala. Ayahku, apakah baik-baik saja? Wali negara tenang saja, Jenderal He adalah dewa perang daki. Dalam pertempuran ini dia sama sekali tidak terluka. Bagus. Oh ya, Jenderal He bertanya dalam laporannya bagaimana menangani barang rampasan perang. Wali negara, apakah Anda punya saran yang baik? Menurut Kaisar, harus ditangani bagaimana? Rakyat menderita saat makmur, rakyat menderita saat runtuh. Dalam pertempuran besar ini, meskipun pasukan kita menang besar, tapi prajurit dan warga perbatasan juga banyak yang jatuh. Maksudku adalah, gunakan untuk membantu keluarga korban, dan membangun kembali rumah warga perbatasan. Kaisar berbelas kasih, sungguh berkah bagi rakyat. Semua ini berkat ada dan guru yang bagus. Ayah, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Untuk Daki, akan kudidik seorang penguasa bijaksana.